Halo, balik lagi di bab tata surya. Kali ini kita akan membahas tentang matahari, si bintangnya tata surya. Nah, apa sih bintang itu? Ayo, bintang, apa tuh bintang? Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya. Jadi benda langit yang memancarkan cahaya. Bedanya apa dengan bulan? Kalau bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi dia memantulkan cahaya dari matahari, sehingga bulan terlihat terang, walaupun sebenarnya itu bukan cahayanya sendiri. Kemudian matahari adalah bintang di tata surya. Cahayanya itu biasanya dimanfaatkan oleh bumi, oleh penghuni bumi, oleh manusia, hewan, tumbuhan sebagai sumber energi. Jarak matahari ke bumi yaitu sekitar 1149 kali 10 pangkat 6 km atau 1149 juta kilometer. Diameter matahari sendiri plus minus 1.390.000 km besarnya dari diameter matahari. Jadi sangat amat besar ya, kan bisa membayangkan bahwa diameternya itu 1 juta kali dari diameter bumi. Kita kemarin sudah membahas ya sekilas kenapa sih planet-planet dan benda langit mengitari matahari. Nah, yang menyebabkan planet-planet dan benda langit mengitari matahari adalah gaya gravitasi yang dimiliki matahari yang sangat amat besar. Jadi diameternya besar, masanya besar, gaya gravitasinya pun sangat besar, sehingga menyebabkan benda-benda langit, asteroid, planet-planet, sabuk asteroid banyak sekali untuk mengitari matahari sesuai dengan orbitnya masing-masing. Nah, matahari itu terdiri dari apa aja sih? Dari hidrogen sekitar 76%, kemudian helium 22%, oksigen dan gas lain itu hanya sekitar 2% atau sisanya. Jadi, gas lain itu ada karbon, ada besi, ada neon, dan juga yang lain-lain. Nah, matahari itu memancarkan apa aja? Kita kan tahu kalau dari bumi terlihat matahari itu terlihat bersinar memancarkan cahaya. Sebenarnya yang dipancarkan oleh matahari adalah cahaya yang berbentuk gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet adalah gelombang yang tanpa memerlukan perambatan, tanpa memerlukan medium untuk merambat. Jadi dia bisa merambat tanpa medium. Dalam ruang hampa, ya, di luar angkasa itu ruang hampa, dia bisa merambat. Yang terdiri dari gelombang cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Selanjutnya ada bagian-bagian matahari. Yang pertama inti matahari. Jadi yang bayangkan matahari itu seperti bola basket misalnya, tapi dia padat. Jadi kalau bola basket kan dalamnya kosong berisi udara, tapi matahari adalah bola padat seperti bola bekel. Nah, di dalamnya itu ada intinya. Intinya itu memiliki suhu yang sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius atau 15 kali 10 pangkat 6 derajat Celcius. Jadi sangat panas. Nah, sangat tingginya suhu dalam matahari ini menyebabkan inti-inti atom dari matahari ini terlepas, protonnya terlepas, neutronnya terlepas, elektronnya terlepas. Nah, lepasnya inti-inti atom ini saling bergerak dengan cepat dan saling bertabrakan yang menyebabkan reaksi fusi, yaitu ketika mereka bertabrakan, mereka bergabung menjadi inti atom yang lebih besar dan memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya dan melepaskan energi. Nah, inti ini di dalam matahari itu mengisi 25% dari radius matahari. Yang kedua ada zona radiasi. Zona yang menyelimuti inti matahari dan mengisi 45%. Jadi inti, kemudian setelah inti ada zona radiasi. Fungsinya dia untuk mendistribusikan energi melalui foton. Jadi dari inti yang melepaskan energi tadi oleh zona radiasi akan diradiasikan menuju ke seluruh bagian matahari. Nah, kemudian ada namanya zona konvektif.
Jadi setelah inti, zona radiasi dibalut lagi dengan zona konvektif. Zona konvektif itu mengisi 30% radius matahari atau 200.000 km dari permukaan ke zona radiasi. Jadi ketebalannya sekitar 200.000 km. Nah, di zona ini terdapat arus konveksi yang dapat sampai ke bumi. Jadi energinya itu bisa sampai ke bumi. Di atas dari zona konveksi tadi itu adalah fotosfer, yaitu permukaan matahari yang tampak dari permukaan bumi. Jadi cahaya matahari yang diterima bumi diradiasikan dari lapisan ini. Radiasi itu apa sih? Radiasi itu adalah perambatan panas atau energi atau cahaya tanpa perlu medium, jadi langsung dirambatkan secara langsung. Ini pasti kalian sudah pernah dengar semua ya. Cahaya mataharinya itu kita terima langsung dari fotosfer, jadi permukaannya. Nah, di atas sekitar 500 km adalah lapisan terdingin, yaitu temperaturnya 4100 derajat Kelvin. Kalian bayangin ya, terdinginnya aja 4100 Kelvin. Kemudian yang kelima ada kromosfer, adalah lapisan atmosfer matahari di atas lapisan dinginnya. Kromosfer terlihat sebagai cahaya kemerahan saat gerhana matahari. Jadi kalau ada gerhana matahari, biasanya tetap kelihatan ada cahayanya. Jadi walaupun mataharinya terlihat gelap, ada cahaya di pinggirannya. Nah, itu adalah kromosfer. Nah, kemudian yang keenam ada zona transisi matahari, adalah bagian memisahkan kromosfer dengan korona. Jadi setelah kromosfer ada lagi namanya zona transisi, atasnya lagi ada namanya korona, bagian terluas dari atmosfer matahari. Jadi ini masih bagian dalam atmosfer matahari, suhunya 2 kali 10 pangkat 6 Kelvin. Jadi panas, dari matahari panas, kemudian mencapai lapisan terdingin, sampai kromosfer, zona transisi itu panas lagi, sampai korona masih panas, sampai 2 juta derajat Kelvin. Dan yang terakhir ada namanya heliosfer, yaitu bagian luar dari atmosfer matahari yang sangat tipis berisi plasma angin matahari. Nah, ini ya, kalau digambar secara sederhana bagian-bagian matahari tadi bisa kita lihat segini ya. Ini gambaran Mbak Rika secara sederhana. Setelah ini kita akan langsung bahas satu persatu lagi ya. Nah, kalian lihat ya, nomor 1 adalah bagian terdalam dari matahari. Itu disebut sebagai inti matahari. Kemudian nomor 2, di atasnya dari inti adalah zona radiasi. Atasnya lagi yaitu zona konvektif. Jadi sebelum permukaan sampai ke zona radiasi ada zona konvektif. Kemudian nomor 4 adalah fotosfer, permukaan matahari. Kemudian yang kelima, kromosfer. Kromosfer itu ada di bagian atasnya, bagian terdingin dari fotosfer. Di atasnya fotosfer, bagian terdingin, atasnya lagi ada kromosfer. Kemudian atasnya lagi ada korona, nomor 6 korona ya. Kemudian nomor 7 nih kalian lihat. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang gangguan-gangguan pada matahari. Yang pertama ada nomor 7 ini, kelihatan ya hitam-hitam, ini seperti bintik pada matahari. Jadi kayak lubang-lubang di permukaan matahari. Gasnya, ada gas yang menyembur dari inti matahari. Jadi ini gas panas keluar dari sini. Ini bisa mengakibatkan, kenapa kok disebut gangguan pada matahari? Karena ini adanya gas yang keluar dari ini bisa mengakibatkan medan magnet yang sangat besar sehingga bisa mengganggu telekomunikasi di bumi. Nah, nomor 8 itu ini merupakan zoom out dari sini. Jadi zoom outnya itu terlihat seperti granula-granula atau gumpalan-gumpalan. Jadi permukaan matahari itu tidak rata karena adanya gumpalan-gumpalan. Karena adanya rambatan panas dari gas panas dari inti ke permukaan. Jadi ketika ada rambatan panas gas itu menyebabkan adanya gumpalan-gumpalan atau granula-granula, menyebabkan permukaan matahari tidak rata. Kemudian nomor 9, kalian lihat ya, ini itu disebut dengan prominensa atau lidah api matahari. Adalah hamburan gas dari tepuk kromosfer matahari. Jadi dapat mencapai ketinggian 10.000 km, terdiri atas massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi dapat mencapai permukaan bumi. Jadi jilatan-jilatan matahari. Jadi kayak lidah api gitu. Nah, terus yang terakhir nomor 10 ada namanya letupan atau flare. Jadi dia di permukaan matahari ini ada letupan-letupan.
dapat menyebabkan gangguan juga terhadap sistem komunikasi radio karena letusan tersebut terdiri dari gas bermuatan listrik. Nah, itu tadi bagian-bagian dari matahari. Setelah ini kalian bisa screenshot gambarnya matahari atau nanti Mbak Rika akan kirimkan foto-foto matahari dan juga catatan-catatan dari Mbak Rika. Mungkin kalian belum sempat screenshot, nanti bisa di screenshot. Nah, kalian juga bisa lihat materi yang ada di buku kalian, di buku Erlangga ya. Nah, di situ sudah ada halaman 289 sampai 290 tentang matahari di bagian tata surya. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih.